Dinasti Zhou adalah dinasti ketiga dalam sejarah Cina, setelah Raja Negara Zhou yang bernama Raja Zhou Wuwang berhasil menggulingkan pemerintahan dinasti Shang yang dipimpin oleh Kaisar Shang Zhou Wang yang kejam. Dalam sejarah, dinasti Zhou dibagi menjadi dua era, yaitu era dinasti Zhou Barat antara 1066 sebelum Masehi sampai 771 sebelum Masehi, dan era dinasti Zhou Timur 770 sebelum Masehi sampai 256 sebelum Masehi. Dinasti Zhou berakhir dengan sebuah perpecahan antara negara yang kemudian dalam sejarah Cina disebut dengan istilah zaman negara berperang, dan zaman musim semi dan gugur. Leluhur dinasti Zhou berasal dari suku Huangdi, yang pada zaman pemerintahan dinasti Xia bertugas sebagai pejabat yang mengurusi sektor pertanian. Oleh karena itu, suku Zhou adalah suku yang sangat ahli dalam hal bertani dan bercocok tanam. Karena keahlian inilah yang kemudian menjadikan perekonomian negara Zhou bertumbuh dengan cepat dan kuat, sampai pada pemerintahan Raja Zhou Wenwang. Negara Zhou sudah menjadi sebuah negara yang mempunyai kekuatan yang seimbang dengan dinasti Shang. Atas saran dari penasehat militernya Jiang Shang, Zhou Wenwang melakukan persiapan untuk melawan kekejaman dinasti Shang dengan mengurangi kekuatan pembantu dinasti Shang. Di antaranya adalah menghancurkan negara yang setia pada dinasti Shang yaitu negara Qi, negara Han, negara Chong dan memindahkan ibu kotanya ke kota Feng yang berada sekarang di kota Xi'an bagian barat. Dengan demikian, ibu kota dinasti Shang dikepung oleh wilayah di bawah kekuasaan Raja Zhou Wenwang. Raja Zhou Wenwang wafat setelah 2 tahun ibu kotanya dipindah ke kota Feng. Putranya Jifa yang terkenal dengan gelar Raja Zhou Wuwang naik tahta dan meneruskan perjuangan ayahnya untuk menggulingkan dinasti. Pada tahun ke-9, Zhou Wuwang mengundang para kepala negara yang kecewa terhadap dinasti Shang untuk membentuk persekutuan dalam perlawanan terhadap dinasti Shang. Akhirnya, Raja Zhou Wuwang berhasil mengalahkan tentara dinasti Shang di daerah Muye dan menduduki ibu kota dinasti Shang. Dengan demikian berakhirlah pemerintahan dinasti Shang. Setelah Raja Zhou Wuwang wafat, putranya Song naik tahta menggantikan ayahnya dengan gelar Raja Zhou Chengwang. Tetapi karena umur Raja Zhou Chengwang masih sangat muda, Zhou Gong dan yang juga adik dari Raja Zhou Wuwang bertugas untuk membantunya memerintah dinasti Zhou. Dalam pemerintahannya, dinasti Zhou berhasil membasmi kekuatan para pemberontak, dan memindahkan ibu kotanya ke bagian timur yaitu di kota Luoyi. Untuk memperkuat pertahanannya di bagian timur serta membagikan wilayah dinasti Zhou menjadi beberapa negara kepada bangsawan keluarga Zhou dan orang yang berjasa kepada dinasti Zhou. Melalui beberapa reformasi politik dan sistem pemerintahan, dinasti Zhou berhasil memperkuat pemerintahannya, sehingga perekonomiannya juga dapat berkembang dengan stabil. Dinasti Zhou, setelah Raja Zhou Chengwang adalah Raja Zhou Kangwang, Raja Zhou Zhaowang dan Raja Zhou Muwang. Masa pemerintahan raja-raja tersebut pada dasarnya adalah masa-masa perluasan wilayah dan pertumbuhan jumlah penduduk, serta masa meningkatkan perekonomian negara. Pada masa raja-raja inilah yang merupakan puncak kejayaan dinasti Zhou. Pada akhir-akhir pemerintahan Raja Zhou Shaowang, tentara dinasti Zhou yang dipimpin langsung oleh sang raja, melakukan penyerangan ke wilayah selatan secara besar-besaran, tetapi tidak mendapat dukungan penuh dari rakyatnya, sehingga penyerangan tersebut berakhir dengan sebuah kegagalan. Raja Zhou Zhaowang juga wafat di daerah selatan Cina dalam penyerangan ini. Selanjutnya Zhou dipimpin oleh Raja Zhou Liwang, raja generasi ke-10 dinasti Zhou, yang juga merupakan raja yang kejam dalam sejarah Cina. Raja Zhou Liwang sering melakukan penindasan terhadap rakyatnya, dan juga melarang rakyatnya berdiskusi mengenai masalah politik dan pemerintahan. Sampai akhirnya, rakyat memaksa masuk ke istana raja dan mengusir Raja Zhou Liwang. Semenjak peristiwa ini, dinasti Zhou menjadi lemah dan mengalami kemunduran. Setelah perginya Raja Zhou Liwang,
para kepala negara-negara di wilayah Zhou memilih dan mendukung Gong Bo He untuk mewakili raja. Dia memerintah dinasti Zhou selama 14 tahun. Setelah Raja Zhou Li Wang wafat, Gong Bo He mengembalikan kekuasaannya kepada pangeran yang kemudian menjadi Raja Zhou Xuanwang. Raja Zhou Xuanwang adalah raja yang bijak, sehingga kondisi dinasti Zhou menjadi pulih kembali. Para kepala negara bagian berdatangan ke istana raja untuk menyatakan kesetiaannya terhadap dinasti Zhou, yang kemudian dikenal dengan masa kebangkitan Raja Xuan. Tetapi kejayaan tersebut tidaklah berlangsung lama. Setelah wafatnya Raja Zhou Xuanwang, raja penerusnya Raja Zhou Yuwang adalah raja yang dungu. Untuk memperoleh senyuman selir kesayangannya, Raja Zhou Yuwang mempermainkan para kepala negara dengan sengaja menyalakan api tanda bahaya perang. Hal ini membuat para kepala negara lainnya marah dan kecewa terhadap Raja Zhou Yuwang. Pada saat peperangan yang sebenarnya terjadi, yaitu saat Raja Zhou Yuwang diserang oleh pemberontak Quanrong, Raja Zhou Yuwang sekali lagi menyalakan api tanda bahaya perang. Tetapi tidak ada satupun kepala negara yang datang membantunya. Akhirnya Raja Zhou Yuwang kalah dan tewas dalam peperangan tersebut. Setelah kematian Raja Zhou Yuwang, 3 kepala negara wilayah Zhou, yaitu Shen Hou, Lu Hou, dan Su Wengong, mendukung Yi Jiu menjadi Raja Zhou Pingwang, dan memindahkan ibu kotanya ke bagian timur. Dalam sejarah, peristiwa ini disebut dengan masa dinasti Zhou Timur. Dengan demikian berakhirlah era dinasti Zhou Barat dan memulai era baru dinasti Zhou Timur yang dipimpin oleh Raja Zhou Pingwang. Dinasti Zhou memiliki tata kenegaraan yang lengkap, memiliki sistem kepegawaian yang jelas, sistem militer, sistem kehukuman, sistem pertanahan dan juga sistem tata krama atau etika yang terstruktur dengan baik. Sampai pada zaman musim semi dan gugur, Guru Besar Kongzi sangat menjunjung tinggi tata kenegaraan dan etika dinasti Zhou yang sering disebut dengan Zhou Li ini. Pada zaman dinasti Zhou, sektor pertanian, kerajinan tangan, perdagangan dan ilmu pengetahuan berkembang dengan cepat. Pada zaman tersebut sudah terdapat pejabat yang khusus dalam bidang astrologi dan mencatat sistem penanggalan atau sistem kalender. Dinasti Zhou Barat memerintah China selama 294 tahun dan memiliki 12 raja. Setelah itu dimulailah masa Zhou Timur.